Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen baru LMI Channel. Kita punya segmen memang awalnya di sini namanya Pojok LMI ya. Benar Tapi banget. kita buat segmen baru yang tentunya buat para pendengar sahabat LMI dimanapun berada akan menikmatilah konten ini. Semoga mudah-mudahan ya. Karena ini hostnya kita berdua juga. Saya Rifki Murai, kita kenalan dulu. Iya bener banget Kak Rifki. Ayo coba. Saya Rifki Murai dan saya Nadia. Oke, Nadia yang akan menemani sahabat LMI tentunya di segmen BAM. Bincang anak muda. Tapi ini memang segmennya Pojok LMI ya. Tapi edisinya yaitu edisi Bincang anak muda. Jadi kita akan mengundang tentunya banyak sekali nanti para anak muda yang memang kreatif, yang punya inovasi-inovasi yang lebih gitu ya. Benar. Ya? Tapi selain itu kita juga bakal ngobrol seputar lifestyle mereka juga Kak Rifki tentunya. Nah, karena sekarang juga kita melihat ya banyak sekali perbedaan-perbedaan di setiap orang ya. Betul. Jadi gaya hidupnya beda, ada gaya hidupnya yang emang ya lebih apa ya kita bilangnya lebih ke arah santai, kemudian ada yang ambis juga gitu-gitu Kak Rifki. Banyak soal nanti kita juga akan wawancarai orang-orang itu ya. Tuh, tunggu aja jadinya. Jadi ingat, jadi tujuan kita di segmen di episode pertama. Betul. Ya. Episode pertama ini tujuan kita adalah introduction. Ya, kita memperkenalkan gitu ya, memperkenalkan BAM ini kepada para sahabat LMI dimanapun sahabat LMI berada. Tuh. Tadi kita udah kenalan, saya Rifki tentunya dan Nadia tentunya yang akan menemani sahabat LMI. Jadi ngobrol-ngobrol kita, oh iya, buat sahabat LMI dimanapun sahabat LMI berada nih. Nah, kalau kita ngomongin tentang lifestyle, tentang anak muda yang emang bergerak di prestasinya, entah itu inovatif ya, inovasi-inovasi yang dia berikan kepada masyarakat, kepada ya umum lah ya. Jadi gimana sih kalau Nadia sendiri itu melihat para anak muda yang emang berkarya di bidang masing-masing, terutama yang ini dulu deh kita bahas ya, mahasiswa atau siswa yang emang bergelut di beasiswa itu. Yap, sebenarnya banget itu penting banget sih, harus kita ulik-ulik nanti ya Kak Rifki ya. Bener sekali. Narasumber-narasumber yang bakal kita hadirin di Pojok LM ini, terutama di edisi BAM. Bincang anak muda. Betul. Jadi nanti kita bakal ulik-ulik informasi tentang bagaimana sih mereka itu berjuang untuk mendapatkan sebuah beasiswa, contohnya gitu ya. Nah, dia sendiri dapat beasiswa juga kan? Oh iya, alhamdulillah Bang. Jadi ini aku sendiri ditanya. Jadi kan kita host tapi saya tanya host dulu gitu. Iya, host dulu seharusnya. Iya, alhamdulillah Kak Rifki, aku dapat beasiswa. Sudah berapa lama itu? Iya, salah satunya di beasiswa Bank Indonesia ya. Jadi itu jadinya itu komunitas beasiswa namanya GENBI. Generasi Baru Indonesia. Itu aku dapat di awal semester 4. Semester 4 berarti syaratnya memang harus semester 4 dulu. Jadi ada memang berapa SKS gitu. Kalau sudah menempuh itu bisa daftar. Susah nggak waktu itu pas masuk? Lumayan ya, karena persaingannya tuh ketat banget karena memang itu berdasarkan IPK, kemudian prestasi, non-akademik maupun akademik begitu. Berarti buat sahabat LMI ini harus benar-benar mempersiapkan ya? Benar banget. Jadi kalau mau cari beasiswa dan lain sebagainya itu pasti bakal ada persyaratannya, dan itu pun nggak mudah tentunya. Iya, benar-benar. Dan bukan hanya kita aja yang mau gitu, tetapi semua
mahasiswa yang memang lagi nyari beasiswa tuh bener-bener ambis banget buat cari beasiswa. Jadi dipersiapkan aja dari sekarang. Mungkin yang yang pernah dapat prestasi akademik maupun non akademik itu dikumpulkan, kemudian itu bisa jadi alat untuk mendaftarkan diri dalam beasiswa itu. Bukan hanya beasiswa Bank Indonesia, tapi semua beasiswa. Ya? Dan itu tersedia buat semua orang gitu ya, semua kalangan, dan ada banyak sekali beasiswa juga kalau kita lihat semakin hari, apalagi yang di provinsi sendiri menyediakan beasiswa BSU itu namanya kalau nggak salah ya, BSU NTB dan NTB, BSU BLU banyak banget itu. Jadi buat teman-teman para pendengar setia, bukan pendengar sih, kita kayak jadi penonton setia, penonton setia Pojok LMI tentunya. Jadi kayak masih siaran radio ya, kebetulan kita juga dulu sering gitu ya. Iya. Jadi selama kuliah kan ikut radio komunitas ya. Radio komunitas. Iya, nama radionya apa ya? Radio Simfoni. Begitu. Kebetulan aku sama Kak Rifki juga sama-sama jadi salah satu penyiar di radio komunitas yang ada di kampus kita. Radio Simfoni namanya. Radio Simfoni ya. Betul. Jadi nanti terus. Iya, kebetulan. Tolong di-follow ya. Kok jadi promosi? Iya, kok jadi promosi ya. Jadi itulah terkait dengan beasiswa. Nah, itu juga masuk ke gaya hidup kan ya. Betul. Gimana menurut Nadia sendiri? Kalau kita ngomong-ngomong, bahas-bahas tentang mahasiswa atau pelajar yang memang dapat beasiswa, tapi justru dengan beasiswa yang dia dapat itu jadi hedon gitu. Aduh, itu parah sih, salah banget sih itu. Bukan salah sih, tapi kayak gimana itu? Menggunakan hak beasiswanya itu kurang tepat aja gitu, gitu ya. Yang memang seharusnya kita digunakan pada hal-hal yang lebih penting, misal kayak bayar kuliah atau bayar tempat tinggal itu waktu kuliah. Itu sih yang harus diutamakan sebenarnya, ataupun salah satunya juga melengkapi fasilitas untuk berkuliah kayak misalkan laptop. Buat kerja tugas dan sebagainya. Itu sih yang harus diutamakan gitu. Bukan malah mempergunakannya untuk gaya hidup yang Kak Rifki sebut tadi, hedon gitu-gitu. Jadi kurang tepat aja. Kurang tepat gitu ya. Betul. Kalau kita ngomongin lifestyle lagi nih, hal yang paling nyaman itu menurut Nadia di mana? Yang apa? Yang memberikan kenyamanan yang tenang, apakah ketika Nadia sendiri atau ketika bareng-bareng sama teman? Justru kan orang-orang beda nih. Kadang ada yang memang dia butuh keramaian, ada yang memang dia butuh kesendirian gitu kan. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan itu dia segimanapun ramenya saya tetap merasa kesepian. ini sebenarnya mau nanya aku atau mau kasih tahu? Banyak beberapa orang. Oh, beberapa orang. Bukan Kak Rifki ya? Bukan saya. Ada teman lah waktu itu. Oke. Tapi itu sering gitu ya, sering. Tapi itu gimana? Kalau Nadia sendiri tuh di mana? Aku sendiri yang paling nyaman menurut Nadia? Ya kalau menurut aku ya Kak, orang itu punya istilah kepribadian gak sih? Iya, benar. Kayak kenyamanan masing-masing. Ada yang istilahnya tuh kan ada yang introvert, extrovert, kemudian ambivert gitu. Nah kalau menurut aku kayaknya aku yang ambivert deh Kak, bukan yang introvert. Iya, introvert atau extrovert. Karena kalau introvert kan memang yang jarang bersosialisasi dengan orang, yang kayak males aja gitu ketemu orang banyak. Nah, kemudian yang ekstrovert itu memang yang suka banget ketemu orang, kemudian ngobrol-ngobrol gitu. Tapi kayaknya aku menempatkan diri pada posisi ambivert, di mana ambivert itu adalah ketika kita bertemu dengan orang, itu kayak kita bisa menyesuaikan diri. Kalau kita ada di keramaian, itu kita bisa kayak ngobrol sama orang, kayak memberikan energi gitu, kayak istilahnya orang banyak. Kita bertemu orang banyak, kemudian energi kita kayak terkuras sama orang banyak itu, kayak ketemu orang, kayak energi capek gitu ya. Capek banget gitu. Tapi mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan keadaan di mana di sana tuh banyak orang gitu. Jadi kalau diajak ngobrol, kita ngobrol, kemudian seru-seruan, kita seru-seruan gitu. Tetapi nanti ketika kita sudah pulang ke rumah, kemudian kita sendirian kayak lebih nyaman ini, kayak capek banget ketemu orang. Ini kalau
udah nyampe rumah, oke ini me time, khusus waktu untuk saya sendiri begitu. Tapi pernah nggak Nadia sendiri ngerasa saking tidak ada, kita kan merasa diri kita ambivert nih. Yes. Pernah nggak ngerasa ketika beberapa kegiatan yang memang tiba-tiba nggak ada gitu, terus kemudian kita di kamar sendiri, udah hadap kanan, hadap kiri, udah macam lah kan, capek banget, padahal cuma rebahan doang gitu. Pernah nggak berpikir bahwa pengen kok gitu, saya nggak produktif banget, gitu. Yes, aku sering ketemu banget sama orang gitu, pengen bener, aku sering banget yang gitu, padahal kalau kita pikir lagi, ketika bertemu dengan orang-orang itu, setelah dari itu kita memang menikmati ya, menikmati karena ambivert mungkin kan. Kemudian setelah pulang baru kita berpikir, besok capek lah, nggak mau gini lagi. Tapi yang padahal kita pengen ngelakuin itu lagi gitu. Iya, ketika kita sendiri kita kayak ngerasa nggak produktif aja. Tetapi kita ketika kita sama orang banyak kita pengen sendiri, ngerti gak? Kayak gitulah. Ya memang hati ini bimbang gitu. Nggak tentu gitu, kayak labil banget gitu. Labil memang. Tapi memang rasa nyaman itu menyesuaikan pada diri kita sendiri. Benar banget. Tergantung. Kadang walaupun kita lebih sering di keramaian, walaupun kita lebih sering di tempat yang kita suka gitu ya, bersama dengan orang-orang ramai gitu, walaupun capek begitu. Cuman kalau itu menurut kita nyaman, kita harus tetap lakuin gitu kan. Benar, karena memang kita harus menyesuaikan lah intinya. Terus selain dari hal-hal yang itu, bentar dulu, ini Kak Rifki sendiri gimana? Jangan aku aja yang ditanya, kayak aku jadi kita dibalik tanya gitu ya. Iya dong, kita harus mendapatkan. Saya juga hampir sebenarnya sama dengan Nadia. Bisa dikatakan ambivert bisa, karena saya tidak terlalu introvert. Bener, kita nggak terlalu introvert, extrovert juga enggak. Bener kan? Ambivert lah ya. Iya. Bisa dibilang tengah-tengah lah gitu ya. Dibilang introvert kita ngomong mulu karena kita penyiar kan. Yes, bener. Sangat susah kita ketemu sama orang penyiar yang memang introvert gitu. Bener. Rata-rata memang extrovert malah ya lebihnya ya. Dia lebih cerewet gitu karena dia research gitu kan, riset gitu kan. Dan saya juga begitu kayaknya, ambivert juga karena setiap ada kegiatan saya menikmati hal itu kan. Betul. Nah, dan ada keadaan ketika kita kayak aku sendiri nih Kak Rifki, aku kalau ngobrol sama orang tuh misal nih kayak nongkrong, tapi nggak sering nongkrong ya. Sekali dua kali aja gitu kalau sama. Iya. Jadi kalau sama beberapa orang gitu, aku sering kayak kasih ini topik, aku lempar topik itu, kemudian teman-teman itu yang ngembangin. Jadi setelah mereka mengembangkan topik itu, kita diam menikmati. Itu sih aku lebih ke sana sih, kayak lempar batu di tangan. Tapi bukan di dalam artian negatifnya ya. Iya, tapi istilahnya kita yang membuka obrolan. Iya. Misalnya kayak kita berdua nih, kita lagi ngobrol. Podcast kan biasanya misalnya ngobrol berdua. Jadi kayak lebih susah daripada nongkrong sama-sama. Karena nanti ketika Kak Rifki diem, terus aku harus gimana ya ini? Aku harus ngobrol apa ya ini? Gitu. Jadi kalau ketika kita sama teman-teman, banyak temen nih, lebih enaknya itu sih. Ngelempar topik, kemudian topik itu dikembangkan sama mereka. Kemudian kita tinggal gitu ya, menikmati. Gitu ya. Oh gitu ya. Gitu-gitu. Enaknya sih gitu. Jadi emang tinggal ya biarin mereka yang ini ya. Selanjutnya mereka. Apalagi kalau udah sefrekuensi gitu. Terus ada yang memang aktif banget buat ngomong, apalagi sama-sama teman penyiar, itu lebih seru lagi gitu, ngakak-ngakak bareng. Jadi kita tinggal ikut ngakaknya aja. Ngakak, tiktokan bareng. Bener, gitu kan? Bener. Jadi ya jaget-jaget bareng mungkin. Sepil TikToknya dong. Jadi nanti kalau people ya, itu seharusnya pas segmen perkenalan. Perkenalan ya. Profile ini ya, jangan lupa di follow TikToknya dia. TikTok LMI. LMI. Astaga. Lanjut. Jadi, ya Rifki. Ngomong-ngomongin TikTok juga nih tadi. Yes. Nadia itu kan suka TikTokan bisa jadi ya? Iya. Terus suka gitu sih. Suka. Media sosial favorit Nadia apa? Instagram sih kalau. Instagram. Kenapa Instagram? Kenapa ya? Kalau Instagram kan di sana bisa foto, bisa video ya. Sana. TikTok bisa foto. Tapi kayak
Harus sama musiknya nggak sih? Atau aku yang kudet ya? Nggak bisa aja nggak pakai musik sebenarnya, tinggal foto aja gitu di slide. Tapi kan orang rata-rata di TikTok kan nyarinya yang biar FYP gitu. Bener, ini masa kita harus lempar foto terus coba foto. Ini apa ya? Tolong ya, ini apa ya? Skip. Nggak seru banget, tidak berbobot kontennya. Begitu loh Kak Rifki. Jadi kalau di Instagram. WhatsApp penting. Iya, aku juga suka. Jadi suka WhatsApp atau Instagram? Pertama WhatsApp. Oke, pertama WhatsApp ya. Instagram. Kemudian kenapa nggak buat aplikasi sendiri aja gitu bentuk? Gimana ya? Gimana ya ngomongnya? Sedih banget. Bukan orang pemrograman lagi aku. Iya. Aku pernah sih dulu waktu SMK. Aku SMK kan kebetulan. Terus pernah belajar kayak pemrograman gitu. Terus kayak materinya nggak nyampe gitu loh. Jadi aku komunikasi aja. Belok haluan. Tapi nggak jauh-jauh sih, sama aja sih kayaknya. Maksudnya masih satu haluan ya. Lingkup media. Iya. Betul sih. Tadi balik lagi ke yang tadi. Oh iya. Gimana tuh? WhatsApp pertama. WhatsApp. Terus? Ya biasa sih WhatsApp kan. Ya untuk chattingan. Mempermudah slip call mungkin slip call ya. Nggak biasa aku slip call soalnya. Nggak bahaya tak? Lobet. HP tuh lobet banget gitu kan. Iya. Alasannya lobet kan bisa sambil dicas. Rata-rata orang yang slip call itu sambil dicas. Aduh, itu nggak boleh. Padahal itu bahaya loh. Bahaya loh itu, apalagi HP sampai ditempel. Tapi lebih bahaya nggak ada pasangan teleponnya sih. Ya masa mau telepon sendiri? Iya kan? Ya juga ya. Jadi lebih baik nggak ada casan daripada nggak ada pasangan. Tolong di editnya yang sedih ya. Tolong jangan ke muka saya tapi. Sudah terbiasa dengan keadaan. Jadi kegunaan WhatsApp menurut Nadia ini apa? Alat komunikasi lah. Komunikasi ya, chattingan gitu ya. Chattingan, kemudian konsultasi. Yes, benar banget. Karena sekarang Nadia juga sedang berjuang ya dalam menuju skripsi dan wisuda. Iya, benar banget, doain ya sahabat LMI. Amin, semoga lancar-lancar. Bener, dan WA juga sekarang udah upgrade banget Kak Rifki. Oh, upgrade ya, sekarang yang terbaru fitur-fiturnya banyak banget di situ. Ada telepon sekarang kan dulu cuman tulisan warna merah aja kan. Ya. Sekarang kotak di kiri sini. Yes, bener banget. Jadi nggak tahu besok 4 abad kemudian atau 4 tahun lah ya. 4 tahun kemudian mungkin kita tinggal bilang, hey WhatsApp, calling Nadia gitu kan. Misalnya kayak, hey Siri gitu misalnya. Iya, dan sekarang di fitur statusnya juga udah ada saluran-saluran nasional internasionalnya Kak Rifki, ada BMKG, UNICEF, banyak banget, Trans7, SCTV, semuanya ada di sana. Tapi itu jujur saya belum pernah buka saluran itu. Aku pernah, tapi jadi itu isinya kayak grup WhatsApp. Yes, kayak grup WhatsApp gitu loh Kak Rifki. Link informasi. Link gacor. Enggak, astaga. Enggak, jadi di sana tuh banyak banget link informasi terbaru. Berarti dia juga mempromosikan tentang channelnya. Betul banget. Jadi selain kita bisa dia nggak dia tersambung ke link kayak YouTube misalnya gitu, enggak ya? Cuman berisi ini berkaitan. Ada yang ke link Instagram, ada yang ke link YouTube juga. Berarti setiap yang dia posting setiap harinya tetap dia post gitu ya? Iya, jadi kayak istilahnya promosi lewat WA sudah. Iya, promosi lewat WA. Yang tidak membutuhkan budget mungkin ya. Betul. Jadi tinggal udah ada di sini, biarin aja gitu ya. Jadi kita juga yang ikutin tuh gratis. Nanti di komen sama direktur Trans7 juga. Kota siapa nggak ada biaya kan? Kita juga aja yang nggak tahu. Ya kan sepengetahuan kita. Iya, betul banget. Jadi kita harus banyak belajar lagi kan. Iya, barangkali kita diundang ke sana. Betul banget. Dibuatin program baru padahal kita baru episode 1. Baru introducing malu. Terus kemudian media sosial selanjutnya selain WhatsApp apa? Instagram. Nggak tahu kenapa sebenarnya sebagian besar ya dominan orang lebih suka TikTok ya. Tapi karena nggak tahu kenapa aku pengen aja pencet Instagram. Ya. Nggak tahu kenapa, padahal lagi sepi banget Instagram. Tapi mau tetap aku pencet. WA sepi nggak? WA sepi nggak juga? Kalau sepi WA Instagram. Oke. Tapi sejauh ini sepi. Nggak bahaya tak? Nggak bahaya. Nanti jangan di zoom ya muka aku ya. Malu banget. Jadi Instagram kedua. Iya, karena posisi ketiga. Karena bentar dulu aku mau ceritain. Okay. Jadi kalau di Instagram tuh perbedaan antara TikTok dan Instagram menurut aku pribadi, tapi ya Kak Rifki ya. Jadi menurutku tuh
kalau TikTok kita nggak bisa milih video apa yang pengen kita lihat gitu. Jadi kalau misalkan nih video nggak penting, jadi harus mau nggak mau harus kita tonton dulu kan baru kita bisa skip gitu kan. Nah kalau Instagram kan punya kayak di fitur searchingnya itu udah ada nih ditampilin ini video-video segala macam. Nah terus terserah kita mau pencet yang mana, kita mau buka video yang mana gitu. Jadi lebih ini sih lebih pengertian sih Instagram. Tapi kalau dipikir lagi Nat, TikTok ini kan dia kadang menyumbangkan konten-konten yang fresh kan, untuk FYP-nya gitu. Iya, yang viral gitu. Yang benar-benar lagi viral banget gitu ya. Yang sekarang memang lagi viral banget. Siapa namanya? Yang dia nyanyi dalam mobil. Kemudian cuman, padahal dia dipakai soundnya tapi viral gitu. Viral gitu ya. Jadi iya, TikTok emang suka gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bedakan antara TikTok dan Instagram, kita kayak ini banget ya. Kayak beriset banget gitu. Pemerhati TikTok katanya. Jadi gimana? Kalau di TikTok sendiri ada rektor FYP, Arif Brata. Waktu itu, bukan waktu itu, sampai sekarang kita universitasnya, tapi cabang Lombok gitu ya. Kan ini rektor mungkin di Jakarta gitu. Benar. Kita masih belum jadi universitas, masih IAI TikTok gitu ya. Kok agama Islam sih? TikTok gitu ya. Institut TikTok gitu ya. Ada aja ya bahasanya. Jadi kan sebenarnya di TikTok itu kita bisa search, kita mau suka video yang mana, kita tinggal cari gitu kan. Iya sih. Kan bisa juga kayak gitu. Cuman mungkin maksudnya dia lebih gampang gitu ya, karena udah ada di kayak lebih umum. Kalau di Instagram tuh lebih umum, jadi terserah mau pilih video yang mana tinggal pencet. Kalau di TikTok, kalau misal kita mau nonton video misal mukbang nih, search mukbang aja gitu. Jadi nggak umum. Jadi kalau Instagram gitu. Istilahnya cuman menu utamanya aja sih yang beda Kak Rifki. Menu utamanya aja. Cuman tapi kan itu pribadi aku. Resepnya sih sama kayaknya ya. Sama aja. 3 kali sehari. Ini obat dong. Ya selain itu dari media sosial tadi kan. WhatsApp, TikTok, WhatsApp, Instagram, TikTok gitu ya. Selebihnya mungkin aplikasi lainnya yang kayak Twitter, Line, kemudian apa lagi aplikasinya, YouTube dan lain sebagainya. Kalau menurut Nadia sendiri dari media sosial tadi kan, kita bisa terkenal melalui media sosial. Kita kalau punya konsep baru atau ide-ide kreatif, kemudian kita posting di TikTok ataupun Instagram, di media sosial lainnya, kemudian viral, kan bisa cepat terkenalnya gitu kan. Tapi harus konsisten memang. Betul. Jadi menurut Nadia sendiri nih, Nadia lebih memilih terkenal karena tingkah laku, misalnya buat konten gitu ya, misalnya buat video-video, atau lebih memilih dengan prestasi terkenalnya. Maunya sih terkenal sama prestasi ya. Maunya. Tapi di TikTok aku biasanya FYP lewat ini sih, konten-konten yang nggak sengaja aku buat, tiba-tiba FYP gitu ya. Gitu. Terakhir kemarin 2M ya nonton. Iya kayaknya. 3 deh, udah naik deh kayaknya sekarang. Naik ya? Iya. 3M ya. Mengerikan ya. Tapi itu bukan konten negatif ya teman-teman. Aku tuh sering bikin kayak konten-konten apa istilahnya? Enggak. Bukan duet. VO. Iya, VO. Karena memang bidangnya voice over ya. Iya benar banget. Jadi aku kayak iseng-iseng gitu, duet-duet siaran gitu sama orang di TikTok gitu kan. Terus habis itu kayak baca-baca berita, kemudian siaran-siaran gitu, duet-duet. Nah, habis itu aku lempar ke TikTok. Besoknya dilemparnya pakai tangan atau pakai batu? Jadi kita ini ke TikTok kan, habis itu besoknya nggak tahu kenapa kayak langsung aja banyak yang nonton gitu, terus banyak yang komen kayak apa banget ya Kak, kayak suaranya kayak gini-gini, wah bagus banget ini. Ini kan aku iseng-iseng gitu, apalagi seriusnya. Waduh. Apalagi kalau serius gitu ya. Bam. Jadi kayak gitu Kak Rifki, nggak tahu kenapa langsung
FYP aja gitu. Seberapa pengen Nadia terkenal melalui prestasi? Kayaknya kalau ada yang lebih dari 100%-persennya lagi itu sih. Memang niatnya harus prestasi gitu ya? Iya, tapi nggak apa-apa sih. Tapi emang rata-rata kayaknya semua orang juga. Tapi jangan ini juga. Apa? Menjadi konten kreatif, konten kreator, atau memiliki ide kreatif terkait konten juga prestasi loh itu. Betul. Betul. Betul banget. Iya benar banget. Jadi prestasi, kayak kan? lebih cepat lewat sana nggak sih? Kayak konten-konten kreator yang tapi yang positif ya, yang positif gitu. Dia, walaupun itu FYP mungkin, tapi kalau dihina kan masih kayak gimana. Bener gitu banget kan. Kayak negatif vibes kan nggak bagus. Iya, jadi ngaji nih. Kayaknya bentar lagi kita tuh. Ngaji nih. Tapi sedikit lagi. Prestasi kan. Iya. Konten kreatif juga prestasi kan. Iya. Jadi nggak semua orang bisa di bidang itu gitu loh. Jadi itu juga prestasi kan. Betul. Prestasinya di kekreatifannya dia. Kekreatifannya dia. Jadi ya kita berjalan sesuai jalannya lah sekarang. Betul. Ya. Betul. Kalau kita pengen niatin ini bakal jadi keberkahan lah. Makin besar ngaji. Bukan maksudnya begitu. Alhamdulillah ya Allah. Tapi kayaknya ngaji ini menandakan kita harus menyudahi dulu segmen introduction ini. Introduction. Saya kurang bahasa Inggris soalnya. Iya sama. Jadi mungkin kita harus ini yang bikin kita nggak jadi dari tim kreatif kita. Mungkin ini yang bisa bikin kita nggak jadi host net TV gitu. Betul deh Karim. Harusnya bisa bahasa Inggris kita. Jadi kayaknya kalau kita bisa bahasa Inggris kita bakal tetap FYP di detik. Iya FYP. Bener. Kayak bercanda. Jadi ya begitulah. Sepertinya kita sudahi dulu. Betul. Jadi kita lanjut aja. Banyak sekali perbincangan. Benar sekali. Betul, karena setelah ini ada berbagai macam bintang tamu kita. Tentunya. Betul. Yang anak muda. Benar. Yang berprestasi. Benar. Yang punya lifestyle-nya keren-keren. Yes, positive vibes. Positive vibes gitu lagi. Pokoknya intinya yang bisa menginspirasi sahabat-sahabat LMI. Iya benar. Terutama yang muda-muda ini untuk berkarya seperti mereka nanti. Kalaupun sahabat LMI ingin mendengar siapa yang ingin diwawancara atau siapa yang ingin ditanya-tanya, ingin tahu lebih dalam siapa orangnya, langsung tulis saja di kolom komentar. Betul. Nanti kita akan undang orang-orangnya. Ada. Nanti kita akan undang orang-orangnya. Kita akan undang orang-orangnya untuk datang bersamai kita di sini. Kita akan interogasi berdua bersama dengan Nadia, dengan bintang tamu kita di sebelah sini nanti. Jadi benar-benar kita apa loh gitu ya. Tolong ceritakan apa-apa gitu. Jadi itu saja mungkin dari kita berdua sebagai konten interogasi, bukan introduction. Lama-lama gak jelas banget nih. Introduction this segmen Pojok LMI edisi BAM, Bincang Anak Muda. Dan saya rasa saya harus pamit undur diri. Kayak radio aja kita pamit undur diri. Banget dari pendengaran Kreasi Muda. Ya, jadi nanti tiba-tiba ada intro. Bukan, outro. Kan sebagai closing maksudnya. Closing statement. Closing statement dari Nadia sendiri. Ya. Kok kita nanya lagi, Nat? Kita sudahi. Udah di 30 menit pertama ini. Iya, karena ini belum selesai sebenarnya. Iya, tapi memang keadaan yang membuat kita seperti ini. Jadi silahkan dinikmati saja. Silahkan dinikmati aja apa-apa yang telah kita bicarakan. So, enjoy this segment, this episode of BAM, Bincang Anak Muda. Dan saya Rizky. Saya Nadia. Sampai jumpa. Bam.